Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Salat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda tercinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yaitu Bapak Dr. Ijudin. Nah, izinkan pada kesempatan video kali ini saya ingin memaparkan sebuah usulan rancangan proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Drill Terhadap Pemahaman Santri dalam Pembelajaran Kitab Sapinah. Nah, penelitian ini dilakukan di Pesantren Rahmaniyah Garut, yaitu salah satu pesantren yang ada di Kecamatan Sukawening. Langsung saja ke latar belakang. Nah, secara ideal, pembelajaran kitab Sapinah ini di pesantren diharapkan mampu memberikan pemahaman fikih dasar kepada santri, khususnya terkait hukum ibadah seperti toharoh, wudhu, dan sholat. Nah, proses pembelajaran seharusnya berlangsung secara sistematis dan memberikan kesempatan kepada santri untuk memahami materi melalui latihan yang terarah. Namun, berdasarkan observasi awal di pesantren Rahmaniyah Garut ini, pemahaman santri terhadap kitab Sapinah belum optimal. Dari keseluruhan santri yang mengikuti pembelajaran, sekitar 45% santri telah memahami materi yang baik dengan baik. Sedangkan sisanya sekitar 55% masih mengalami kesulitan dalam membaca teks, memahami makna, dan menjelaskan kembali isi kitab. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah dan kurang memberikan latihan pengulangan. Nah, oleh karena itu, diperlukan penerapan metode drill untuk meningkatkan pemahaman santri melalui latihan yang berulang dan terstruktur. Terus saja ke identifikasi masalah. Nah, di sini ada 3 terkait identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pemahaman santri terhadap materi kitab Sapinah masih belum merata. Terus yang kedua itu sebagian santri mengalami kesulitan dalam membaca, memahami istilah, dan menjelaskan isi kitab. Terus yang ketiga itu metode pembelajaran yang digunakan masih cenderung ceramah dan membaca bersama sehingga kurang memberikan latihan berulang kepada para santrinya. Nah, yang selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini saya mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode drill dalam pembelajaran kitab Sapinah di Pesantren Rahmaniyah Garut. Terus yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap materi kitab Sapinah. Terus yang terakhir ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh metode drill terhadap pemahaman santri dalam pembelajaran kitab Sapinah di Pesantren Rahmaniyah Garut ini. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dari penelitian. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana penerapan metode drill dalam pembelajaran kitab Sapinah di Pesantren Rahmaniyah Garut ini. Terus yang kedua itu untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap materi kitab Sapinah. Terus yang terakhir, yang ketiga itu untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh metode drill terhadap pemahaman santri dalam pembelajaran kitab Sapinah di Pesantren Rahmaniyah Garut ini. Nah, selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, tentu saja diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pendidikan ataupun kepada guru-guru ya di sekitar. Nah, di sini saya ada 2 manfaat ya, terutama yang pertama itu manfaat secara teoritis. Nah, secara teoritis semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori pembelajaran, khususnya mengenai efektivitas metode drill dalam meningkatkan pemahaman santri. Terus yang kedua itu menambah literatur penelitian terkait penerapan metode-metode pembelajaran di lingkungan pesantren. Nah, yang selanjutnya itu manfaat secara praktis. Di sini ada 3 yaitu yang pertama
manfaatnya itu bagi guru atau para ustadz. Nah, diharapkan penilaian ini mampu memberikan manfaat yang baik bagi para ustadz dan guru. Para ustadz diharapkan dapat memahami atau dapat menerapkan metode drill terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang kedua itu bagi para santri. Nah, para santri juga diharapkan mampu dapat pemahaman yang lebih dalam setelah eh, menerapkan metode drill dalam pembelajaran kitab Sapiah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti yang lainnya. Selanjutnya ke kerangka teori. Dengan judul tadi kan sudah disebutkan yaitu pengaruh penerapan metode drill terhadap pemahaman santri dalam pembelajaran kitab Sapiah. Di sini ada dua variabel ya, itu variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X-nya itu metode drill dalam pembelajaran kitab Sapiah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu intensitas latihan drill materi kitab Sapiah. Terus yang kedua itu pengulangan materi secara terstruktur dan berkelanjutan. Terus yang ketiga itu kejelasan contoh dan penjelasan dari ustadz atau guru. Yang keempat yaitu keterlibatan aktif santri dalam latihan membaca dan memahami kitab. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu konsistensi penerapan metode drill dalam proses pembelajaran. Sini saya mengambil referensi dari menurut Sanjaya pada jurnalnya yaitu yang berjudul Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Nah, untuk variabel Y itu variabel yang dipengaruhinya itu pemahaman santri terhadap kitab Sapiah. Dan juga di sini ada 5 poin. Yang pertama itu kemampuan santri memahami isi kitab teks Sapiah. Terus yang kedua itu ketepatan santri dalam menjelaskan makna dan hukum fikih dasar. Terus yang ketiga itu kemampuan santri menjawab pertanyaan terkait materi Sapiah. Yang keempat itu daya ingat santri terhadap materi yang telah dia pelajari. Yang terakhir yaitu kemampuan santri menerapkan isi kitab Sapiah dalam konteks ibadah sehari-hari. Di sini saya juga mendapatkan referensi dari Sujana pada tahun 2013 dalam judul penilaian hasil proses belajar mengajar. Kita ke slide selanjutnya itu hipotesis. Ya, hipotesis atau dugaan awal ya. Yang pertama itu H0 tidak ada pengaruh yang baik antara variabel X yaitu penerapan metode drill terhadap variabel Y yaitu pemahaman santri dalam pembelajaran kitab Sapiah di pesantren Rohaniah. Terus yang kedua H1 ada pengaruh yang baik antara variabel X itu penerapan metode drill dengan variabel Y yaitu pemahaman santri dalam pembelajaran kitab Sapiah di pesantren Rohaniah. Nah, kaidah keputusan hipotesis awal yaitu H0 diterima apabila terhitung kurang dari T tabel, maka H1 ditolak. Selanjutnya itu H0 ditolak apabila terhitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima. Nah, kesimpulan sementara atau hipotesis awal, semakin baik penerapan metode drill dalam pembelajaran kitab Sapiah, maka pemahaman santri akan meningkat di pesantren Rahmaniyah Daraud. Terus nah itu sekarang ke penelitian terdahulu ya. Di sini saya mendapatkan 3 referensi ya. Yang pertama itu dari Iwayan Sukarsana pada tahun 2023 dengan judul penerapan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar matematika ya. Nah, persamaan dari judul tersebut dengan judul saya dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama meneliti pengaruh metode drill terhadap peningkatan kemampuan belajar. Nah, terkait perbedaannya di sini dalam jurnalnya itu fokus pada hasil belajar matematika dengan objek siswa sekolah. Sedangkan penelitian saya itu pemahaman terhadap kitab Sapiah dengan objek santri di pesantren. Terus peneliti yang kedua itu bernama Nikomang Murtini yang dipublikasi pada tahun 2023. Ini juga sama jurnal ya dengan judul penerapan metode drill untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, target persamaannya itu sama-sama menggunakan metode drill sebagai variabel bebas. Nah, perbedaannya itu variabel terkait kreativitas dan hasil belajar IPS. Sedangkan penelitian yang saya gunakan ini pemahaman kitab Sapinah, objek dan konteks pendidikannya berbeda. Nah, yang terakhir itu penelitinya yang bernama Huproni pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Metode Drill and Practice dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama. Nah, terkait persamaannya itu sama-sama meneliti metode drill dalam pembelajaran keagamaan. Terus untuk perbedaannya fokus hasil belajar PAI secara umum. Nah, sedangkan peneliti ini atau penelitian saya ini khusus pada pemahaman kitab Sakinah dengan objeknya para santri. Langsung ke slide selanjutnya, itu langkah-langkah penelitian. Nah, yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Oktober pada tahun 2025 di pesantren namanya Jalan Sukamukti, Jalan Sukamukti, Desa Sukamukti, Kecamatan Sukawaning, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terus untuk teknik pengumpulan datanya yang pertama itu tes, itu melakukan tes ya. Karena metode tersebut sudah pernah diterapkan, jadi saya melakukan tes terhadap para santrinya terlebih dahulu agar tahu gitu bagaimana pengaruhnya metode itu terhadap para santri gitu ya. Apakah para santri dapat memahami materi secara lebih dalam atau apakah tidak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu kuesioner atau angket. Nah, yang terakhir yaitu observasi terstruktur. Nah, metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Nah, mungkin itu saja pemaparan usulan rancangan proposal dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Ditutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.